Oke, baik. Untuk materi pada hari ini yang pertama adalah bandwidth, yang kedua frekuensi dan kanal, yang ketiga perilaku gelombang radio, yang keempat line of sight, yang kelima daya nirkabel. Nah, ini untuk pada pagi hari ini pertemuan kita kali ini, inilah yang akan kita bahas. Ada 5 ya. Oke, baik. Oke, bandwidth. Apa yang dimaksud dengan bandwidth? Ya, secara umum pengertian bandwidth bisa diidentifikasi sebagai maksimal besar transfer yang bisa dilakukan satu waktu untuk penukaran data, atau bandwidth itu adalah sebuah kapasitas dari maksimal jalur komunikasi untuk proses pengiriman dan juga penerimaan data dalam hitungan per detik. Contoh bandwidth pada hosting. Ada banyak contoh bandwidth yang sering ditemui di hosting. Bandwidth ini biasanya dipakai untuk mengatur volume dan yang ditransfer setiap unit waktunya. Bandwidth pada hosting adalah blog yang populer dengan pengunjung sebanyak 100.000 per hari dan 100 KB kilobyte ya untuk ukuran halamannya. Dari sini pemilik blog tersebut hanya perlu menggunakan 8,5 GB saja untuk setiap bulannya. Artinya 5 GB di sini adalah membeli yang 5 GB nampaknya akan kurang efektif. Sebagai gantinya yang 5 GB bisa menjadi pilihan untuk bisnis menengah dan kecil. Oke, berikutnya adalah fungsi bandwidth. Fungsi bandwidth ada 3. Yang pertama adalah ukuran media untuk mengirimkan data. Yang kedua, membagi seberapa besar kecepatan transfer data. Yang ketiga, mengatur besaran data yang sudah ditransfer. Nah, itulah pengertian ataupun materi kita mengenai bandwidth. Jadi yang kedua kita masuk ke frekuensi. Frekuensi adalah simbolnya kalau di dalam fisika F dari sebuah gelombang adalah banyaknya siklus dari sebuah gelombang sinus yang terjadi dalam 1 detik. Seperti gelombang radio, frekuensi dapat diartikan sebagai banyaknya siklus dari sebuah gelombang yang melewati pada 1 titik yang diberikan dalam 1 detik. Ya, itu dia pemahamannya. Kanal berdasarkan pada pengelolaannya. Wireless LAN atau WLAN dapat dibagi menjadi pengelolaan terpusat dan pengelolaan tidak terkoordinasi. Pengelolaan terpusat yaitu menempatkan akses poin pada pusat dan mengatur jarak antara akses poin. Pengelolaan terpusat sering dilakukan pada wilayah kampus, perkantoran, dan bandar udara untuk memperoleh sinyal yang maksimal dan mengurangi interferensi akibat tumpang tindih pengguna kanal. Nah, ini kebetulan fungsi-fungsi akses poin ini itu sangat bermanfaat untuk diterapkan di sekolah. Oke, selanjutnya yang ketiga materi kita perilaku gelombang radio. Ada beberapa aturan yang sangat ampuh pada saat merencanakan pertama kali untuk jaringan nirkabel atau wireless. Yang pertama, semakin panjang gelombang, semakin jauh gelombang radio yang merambat. Yang kedua, semakin panjang gelombang, semakin mudah gelombang radio melalui atau mengitari penghalang. Dan yang ketiga, semakin pendek panjang gelombang, semakin banyak data yang dapat dikirim. Nah, inilah 3 aturan ataupun perilaku gelombang radio pertama kali kita membuat jaringan nirkabel atau tanpa kabel ya. Berikutnya yang keempat, line of sight. Apa itu line of sight? Line of sight adalah suatu teknik pentransmisian sinyal di mana antara 2 terminal yang saling berhubungan benar-benar tidak ada obstacle yang menghalanginya atau bebas pandang, sehingga sinyal dari pengirim dapat langsung mengarah dan diterima di sisi penerima. Konsep line of sight menjadi lebih kompleks jika kita menggunakan gelombang mikro. Ingat
bahwa sebagian besar karakteristik perambatan atau propagasi gelombang elektromagnetik tergantung pada panjang gelombangnya, atau dalam ilmu fisika itu panjang gelombang disimbol dengan lambda. Oke, yang terakhir, yang kelima, daya nirkabel. Daya nirkabel atau transmisi energi nirkabel adalah transmisi energi listrik dari sumber listrik ke beban listrik tanpa konduktor buatan manusia. Masalah transmisi daya nirkabel berbeda dari telekomunikasi nirkabel seperti radio. Nah, ini penjelasan singkat mengenai materi kita di pertemuan kali ini. Boleh nanti kita lanjutkan diskusinya di Google Classroom kita. Ya, silakan join dan isi absennya, maka kita akan lanjutkan di Google Classroom. Oke. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan pemaparan Bapak mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu tanggal 10 Agustus 2020. Nah, untuk berikutnya akan kita lanjutkan di Google Classroom ya. Baik, saya mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada yang kurang baik dan kurang bagus. Ya, mungkin untuk lebih meningkatkan lagi dan untuk lebih memajukan lagi pembelajaran kita. Oke, terima kasih. Selamat pagi.